saran tadi bagaimana jika Mas Gibran diundang untuk hadir. Saya tentu saja berpikir ini kesempatan buat Mas Wapres untuk menunjukkan sejelas-jelasnya, untuk menunjukkan seterang-terangnya tentang syarat ijazah SMA atau sederajat beliau. Bagaimanapun Mas Wapres pernah menunjukkan ijazah S1-nya ketika Wali Kota Solo, sehingga harusnya tidak sulit untuk menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya. Nah, ini di ruang sidang pengadilan yang terhormat, sehingga adalah forum yang layak dan pantas untuk Mas Gibran hadir menghormati panggilan pengadilan dan menunjukkan secara jelas bagaimana duduk pangkal terkait dengan sekolah beliau. Jika ada ijazah SMA-nya, saya berhenti untuk melakukan langkah-langkah advokasi untuk beliau mundur. Ijazah SMA atau sederajat yang asli. Jika tidak, maka dengan segala hormat berarti tidak memenuhi syarat pendidikan untuk menjadi calon wakil presiden, maka secara hukum tata negara memang itu ada ketentuan berhenti, artinya mengundurkan diri, atau jika tidak diberhentikan. Itulah proses impeachment yang secara konstitusi kita dimungkinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang teman-teman semua. Jadi saya pada kesempatan hari ini hadir di PT UN. Pertama, kemarin sudah bertemu dengan Ibu Mercy, dan penting untuk membangun sinergi, berjuang bersama, karena bagaimanapun ini terkait dengan sosok Mas Wapres, sosok Gibran Rakabuming Raka yang sekarang adalah menduduki RI 2 di Republik Indonesia. Jadi mau dibahasakan apapun, ini pasti ada sisi yang harus kita kuatkan, kebersamaan, perjuangan yang tentu saja lebih baik kalau dilakukan bersama-sama. Yang kedua, teman-teman, objek gugatannya adalah surat keterangan, ya anggaplah penyetaraan ijazah SMA. Di sini disebutnya SMK buat Mas Wapres Gibran, dan itu terkait dengan syarat maju sebagai calon wakil presiden. Karenanya ini sangat strategis. Kita sudah sama-sama paham syarat umur itu ditekuk dengan putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran, putusan 90. Soal syarat pendidikan sebenarnya juga itu ada masalah di peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang seolah-olah juga didedikasikan buat Mas Gibran, karena di situ disebut pasal 18 ayat 3-nya, jika tidak punya ijazah SMA luar negeri maka dikecualikan, tidak perlu menunjukkan ijazah SMA, cukup menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Ini betul-betul mengganggu nalar etika moral, tidak hanya di bidang hukum konstitusi, tapi juga mengganggu etika moral lembaga pendidikan kita. Karena itu kita harus melakukan langkah-langkah yang memang tetap terukur, strategis. Kaitannya dengan gugatan, kita hari ini melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim tentu menjadi masukan. Bagaimana nanti kita finalisasi itu adalah teman-teman kuasa hukum dan Ibu Mercy sendiri. Tetapi yang menarik adalah saran tadi bagaimana jika Mas Gibran diundang untuk hadir. Saya tentu saja berpikir ini kesempatan buat Mas Wapres untuk menunjukkan sejelas-jelasnya, untuk menunjukkan seterang-terangnya tentang syarat ijazah SMA atau sederajat beliau. Bagaimanapun Mas Wapres pernah menunjukkan ijazah S1-nya ketika Wali Kota Solo, sehingga harusnya tidak sulit untuk menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya. Nah, ini di ruang sidang pengadilan yang terhormat, sehingga adalah forum yang layak dan pantas untuk Mas Gibran hadir menghormati panggilan pengadilan dan menunjukkan secara jelas bagaimana duduk pangkal terkait dengan sekolah beliau.
Karena yang disebut adalah yang setara dengan grade 12 itu setara pengetahuannya, Iya. itu adalah apakah itu ijazah, apakah itu sertifikat, kita tidak tahu di UTS Insert Sydney. Jadi teman-teman, kita tunggu dengan tentu penuh harapan kehadiran Mas Wapres di persidangan selanjutnya. Sambil saya juga, mungkin beberapa teman sudah tahu, mengundang semua saja yang bisa menunjukkan ijazah Mas Wapres setara SMA-nya, karena saya bikin sayembara kemarin. Sudah naik hadiahnya dari 100 jadi 199 juta. Ada yang nambah. Itu ijazah asli atau boleh fotokopi? Asli dong. Oh. Yang ditunjukkan ijazah asli dong. Hadiahnya nambah nih ya? Sudah tambah. Tiap hari ada yang mau nambahin, tapi saya tahan-tahan dulu. Jadi kalau ada teman yang mau nambahin 1 miliar, saya bilang tunggu dulu. Tadi saya bilang, kalau memang mau ditambah, kita pelajari, kita hati-hati supaya tidak kemudian menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak perlu. Yes. Dianggap mengumpulkan dana masyarakat lah, apalah yang saya tidak inginkan, malah jadi aneh begitu. Jadi ini sudah hari ke Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari sudah, belum ada pesertanya. Yang aneh, Mas Wapres sudah, Mas Gibran juga tidak menjadi peserta, kan lumayan tuh 199 juta. Yang marah-marah banyak. Jadi kalau yang marah, loser, termul, ya begitulah. Ya Jadi sebaiknya kan Pak Denny Ya. besok kalau misalnya memang turut tergugat hadir, bahwa ijazahnya mesti siapin loh 199 juta. Siap. Harus loh. Ya, Kita berharap saya sudah bikin pernyataan, jika ada ijazah SMA-nya saya berhenti untuk melakukan langkah-langkah advokasi untuk beliau mundur. Ijazah SMA atau surat-surat yang asli. Jika tidak, maka dengan segala hormat berarti tidak memenuhi syarat pendidikan untuk menjadi calon wakil presiden, maka secara hukum tata negara memang itu ada ketentuan berhenti. Artinya mengundurkan diri, atau jika tidak diberhentikan. Itulah proses impeachment yang secara konstitusi kita dimungkinkan. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih teman-teman. Nah, mungkin ini Pak Dwi, Pak Dwi silakan. yang ini nih yang gugat nih. Iya, silakan. Pak Dwi sini. Pak Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sidang hari ini, kemudian ada perbaikan yang diberikan oleh hakimnya, yaitu mungkin perbaikannya tidak terlalu banyak ya, mudah-mudahan minggu depan sudah selesai. Tetapi yang perlu kita sikapi adalah mengenai adanya surat yang dikeluarkan dari Kemendiksus. Kemendikdasmen, Kemendikdasmen menjadi Dirjen Ya. Dikmendiksus. menjadi Dirjen Dikmendiksus. Kalau kata Pak Dirjen Dikmendiksus. Ya, kira-kira begitu. Ada. Nah, dengan adanya surat baru ini yang akan mengatur mengenai surat keterangan, itu tentunya harus kita melihat berlakunya tidak berlaku surut. Iya. Jadi kalau ada surat yang baru kemudian akan diberlakukan untuk menyangkut mengenai masalah surat keterangan, ya tentu nggak bisa, secara hukum itu tidak dibenarkan. Dikeluarkan surat keterangan baru, dikeluarkan tahun 2026, tetapi surat keterangan itu dikeluarkan pada tahun 2019. Sudah cukup jauh waktunya, kemudian surat yang baru ini atau surat keputusan yang baru ini akan diberlakukan atau surut ke belakang, itu jelas nggak mungkin gitu ya. Jadi tolong Kementerian Kemendikdasmen, ya, Anda seorang pendidik, di sana banyak orang-orang pendidik, jadi cobalah berpikir sedikit mengenai proses hukum ini. Juga jangan sembarangan mengeluarkan surat yang tidak penting hanya untuk mencoba ya katakanlah menciptakan suasana seolah-olah bahwa Kemendikdasmen itu adalah
melakukan suatu kebenaran dengan mengeluarkan surat keterangan tersebut. Silakan Anda berpikir seperti itu, tapi nanti yang memutuskan adalah majelis petun. Dan kemudian kalau nanti di proses persidangan ini berjalan, saya sangat berharap sekali bahwa hakim tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Amin. Itu yang kami harapkan. Ya, karena biar bagaimanapun ada satu kegundahan kami, kekhawatiran kami bahwa di Indonesia ini masih banyak sekali penegak-penegak hukum yang dapat diintervensi oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan. Ya, sangat jelas kasat mata sekali. Beberapa kasus bisa kita lihat. Ya, saya 15 tahun di Mahkamah Agung sebagai hakim agung ad hoc. Tentu tidak sembarangan saya berbicara seperti ini kalau tidak berdasarkan kejadian-kejadian maupun peristiwa-peristiwa yang saya lihat sendiri. Saya lihat sendiri dan seperti itulah adanya. Banyak sekali penegak-penegak hukum, ya, baik itu dari kepolisian, kejaksaan maupun lembaga yudikatif, dalam hal ini adalah di bawah Mahkamah Agung, yang banyak diintervensi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Mudah-mudahan semua hakim, semua peradilan yang menangani masalah kasus ijazah Jokowi, juga masalah surat keterangan Saudara Gibran, harus mempunyai integritas dan harus berani menolak intervensi. Sekali lagi, Amin. nasib bangsa Indonesia ini, Generasi muda. ya, generasi muda, hukum yang harus berjalan, hukum yang harus tegak, ada di tangan seorang pemutus, yaitu hakim. Hati-hati. Sekali lagi saya katakan, hati-hati. Akhirat nanti yang akan mengadili saudara kalau saudara sudah mau diintervensi dan saudara juga mau menerima suap dari orang-orang yang mencoba untuk mengintervensi saudara. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati. Pengadilan akhirat akan lebih pedih. Terima kasih. Terima kasih.